Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode terbaru Ngobras, Ngobrol Santai. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang guru bahasa Inggris. Beliau tinggal di Tanjung Sari. Beliau sangat santai dan terkenal menyenangkan di kalangan anak-anak di Pasundan Jatinangor. Yuk kita kenalan lebih dekat lagi dengan beliau. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Ikrom. Saya di sini sudah mengajar kurang lebih 2 tahun dan saya mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris, Bapak. Terima kasih Pak Pit, terima kasih beliau sebagai guru muda, sebagai guru baru, guru muda, guru yang terkategori Gen Z ya, Gen Z. Gen Z. Pak Pit, ngomong-ngomong, apa sih yang menjadi motivasi Anda untuk menjadi seorang guru? Motivasi saya menjadi seorang guru itu yang pertama mah, ya walaupun misalkan terkenal dengan katanya gaji guru mah rendah, katanya gitu. Tapi yang motivasi saya menjadi guru itu adalah keberkahannya, Pak Agus. Jadi berkah. Jadi kalau mau misalkan niatnya mencari uang via menjadi guru, itu mungkin masih susah ya, karena memang ya kita tahu ya berapa gaji guru, tapi untuk mencari keberkahan itu insya Allah bagus di guru. Terus kita punya usaha-usaha lain, insya Allah berkah, terus ada aja jalannya, jalan rezekinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya suka berbagi sharing ilmu dengan orang lain, sering diskusi dengan orang lain dan juga suka memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi guru itu salah satunya adalah bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Iya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi guru itu pertama katanya guru itu akan memberikan keberkahan bagi kehidupannya. Jadi yang kedua juga akan memberikan manfaat terhadap manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Luar biasa. Nah, selama jadi guru ini, karena Pak Hafid itu kan guru baru, kira-kira tantangan apa yang paling sering Anda hadapi sebagai seorang guru dengan apa sih, kan keadaan sekarang siswa yang terkategori Gen Z seperti ini? Ya, kalau sekarang sih perbedaannya saya rasa cukup banyak sekali ya dengan pada saat saya menjadi siswa. Berbeda sekali dengan murid-murid yang sekarang yang Gen Z ini, Pak. Terus yang pertama permasalahan di murid sekarang adalah minimnya literasi dari mereka permasalahannya. Jadi padahal zaman sudah modern ya, sudah ada gadget dan lain sebagainya. Terus kalau mau mendownload buku dan sebagainya tinggal gampang ada. Tapi sekarang minimnya literasi dari anak-anak Gen Z itu jadi cukup menyulitkan kita bagi guru untuk memberikan arahan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kesehatan mentalnya katanya. Kesehatan mental health-nya Gen Z. Nah, itu kan jadi memang terasa sekali bagi kita para guru, terutama kalau misalkan masalah muridnya ada masalah sedikit-sedikit, misalkan putus sama pacarnya, terus jadi suka malas ke sekolah, terus ada trouble sedikit dari rumah, malas ke sekolah. Kesehatan mental. Nah, itu yang harus dikuatkan dari para anak-anak sekarang, yaitu perbanyak literasi, perbanyak baca, dan yang kedua perkuat mental masing-masing dengan harus semangat belajar, harus semangat menuntut ilmu dan mengejar cita-cita mereka masing-masing. Itu mungkin Pak Agus. Tapi saya kejar nih, kira-kira bagaimana solusinya supaya anak itu lebih semangat lagi untuk melakukan literasi? Karena tadi kan salah satu hambatan pembelajaran di generasi gadget itu adalah minimnya literasi anak-anak. Nah, bagaimana sih kiat-kiat Anda atau tip Anda supaya anak itu mau berliterasi dalam kegiatan pembelajaran supaya mereka lebih berkembang lagi? Ya. Ini menarik ya, dari dalam Al-Quran kan perintah yang pertama turun wahyu itu kan kita disuruh ikro gitu ya. Disuruh ikro, disuruh membaca. Baca, bukan kerja salah ya? Jadi disuruh baca. Nah, itu kan wahyu pertama ya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, disuruh untuk membaca. Tapi kok yang jadi mirisnya kenapa ke kitanya sebagai umat muslim kan ya maaf banyak juga yang
tidak membaca gitu. Nah itu harusnya bisa menjadi motivasi bahwasanya langkah pertama untuk seseorang mencapai tujuannya atau mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya itu dalam hal membaca. Jadi kalau bisa anak-anak sekarang itu harus diperkuat lagi bacanya, minatnya harus baca untuk mengejar cita-citanya dan harapannya. Tidak mungkin misalkan ada yang instan, tidak mungkin ada yang langsung dapat uang. Misalnya kalau kita anaknya Raffi Ahmad ya nggak apa-apa, Sultan. Tapi kan kalau misalkan orang tua kita terbatas dan lain sebagainya, kan kita harus berusaha sendiri. Satu-satunya cara untuk mengejar mimpi kita, mengejar cita-cita kita yaitu dengan membaca buku sebanyak-banyaknya. Bagus. Jadi kunci utama dalam belajar itu adalah membaca. Ya. Membaca adalah jendela dunia. Padahal anak-anak sekarang itu mulai bangun tidur sampai tidur lagi mereka membaca. Tapi baca WA, baca media sosial. Tapi ini mah membaca literasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya, terima kasih. Itulah tipnya. Jadi bagaimana mendorong anak-anak bangsa itu supaya lebih minat lagi membaca ya. Salah satunya ya anak harus diberi motivasi dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya. Apa momen yang paling berkesan selama Anda mengajar di sini di Pasundan Jatinangor? Momen yang paling berkesan selama saya mengajar, sebenarnya ada banyak momen sih, tapi yang paling ingat dulu waktu awal-awal saya mengajar nih Pak Agus. Jadi saya sangat serius sekali memperhatikan upgrade si anak ini. Jadi kan tentunya kemampuan anak khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris kan berbeda ya. Ada yang misalkan udah raga bisa, terus ada yang memang tidak bisa sama sekali, ada yang menang-mending. Yang waktu awal saya coba itu saya coba memaksakan sama semua. Pokoknya goalsnya ini, tujuannya ini si anak harus bisa. Nah, setelah sekian beberapa bulan, kok tidak ada perubahan, terus ke saya juga malah jadi capek nih si anak ngajar seperti itu teh. Terus waktu itu saya menemukan sebuah quotes dari almarhum Bapak Haji siapa yang meninggal di Arab tuh? Yang dimakamkan di Makkah tuh ketika Haji Maimun. Nah, Mbah Maimun Suber. Katanya kalau jadi guru itu yang serius aja, yang serius untuk ngajar itu serius. Tapi adapun hasilnya cukup didoakan saja. Nah, kita tidak bisa memaksakan hasilnya, outputnya kepada anak, itu mah urusan Allah katanya gitu. Oh ya udah, nah, seperti itu ya kita tetap aja ngajar serius, all out apa yang kita berikan ke anak-anak. Tapi adapun hasilnya itu mah kumaha Gusti aja. Aduh, hebat, luar biasa. Gusti. Ada spirit ya dari Bang Maimun ya. Ya memang kalau lihat sekarang itu di awal pembelajaran guru kan biasanya melakukan semacam asesmen diagnostik. Fungsinya apa? Untuk mengetahui gaya belajar anak. Makanya di sekarang ini di kurikulum Merdeka ada sebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mengetahui apa sih gaya belajar anak-anak kita. Ada anak itu yang gayanya visual, ada anak itu yang gayanya audio visual, ada juga mereka harus langsung saja praktek. Jadi guru biasanya kan di awalnya, untuk guru baru pasti mereka masih idealis memandang anak harus sama rata ya, sama. Padahal itu punya basic background yang berbeda. Ya, terima kasih itu ya pengalaman-pengalamannya. Tapi gini Pak Pit ya, selain mengajar nih, kira-kira katanya Anda punya hobi yang aneh, yang nyeleneh katanya. Kira-kira hobi apa itu? Ya, saya berawal dari suka baca suka baca, terus saya jadi suka genre-genre yang sifatnya misteri. Sifatnya misteri atau hal-hal yang mistis. Nah, itu juga udah konten-konten lah, jadi masalah-masalah hantu gitu ya, masalah-masalah hantu, mistis, misteri-misteri, terus kasus-kasus pembunuhan yang unsolved, yang tidak terpecahkan gitu-gitu, jadi menarik buat saya gitu. Nah, berarti Pak Pit sebagai guru juga sebagai ghostbuster. Ghostbuster. Guru pemburu hantu. Pemburu hantu. Gitu. Ya, soalnya kenapa ya? Mistis itu kan
ya walaupun dengan kontroversialnya ya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya, gitu kan. Walaupun misalkan masih belum banyak yang bisa membuktikan itu, tapi memiliki hati sendirilah di masyarakat Indonesia gitu, hal-hal mistis itu. Kira-kira apa yang menarik apa yang menarik dari pemburuan tentang hantu, informasi atau cerita hantu? Kira-kira apa yang menarik? Ya rasa misteriusnya. Jadi kan penasaran ya Pak ya, dibalik lagi kontroversialnya, ini hantu tuh beneran ada atau enggak sih gitu. Terus saya coba kan misalkan beberapa kali ke tempat yang dikenal angker ya, dikenal angker oleh masyarakat. Beberapa kali ke sana, beberapa kali syuting, bikin konten di sana. Dan ya lumayan sih membuktikan. Adalah yang beberapa tempat yang menurut saya agak di luar nalar. Terus ada juga cerita-cerita dari teman yang juga hal-hal yang di luar nalar juga ada. Cing, kira-kira punya nggak pengalaman ketemu hantu? Kalau ketemu hantu sih enggak, tapi Atau merasakan suasana itu ada merasakan pernah. Itu mah ketika saya pernah di Cadas Pangeran. Cadas Pangeran. Jadi kan hantu orang koneng. Jadi kan di Cadas Pangeran itu Pak kan ada dua jalan gitu ya Pak. Ada yang jalan atas, jalan bawah. Nah, kalau memang jalan bawah mah kan itu rame oleh pengendara. Saya tuh waktu itu tuh jam 10 malam gitu sama teman tuh bertiga di Cadas Pangeran. Terus jalannya jalan atas. Tadi jalan atas itu kebetulan ada patilasan. Saya lupa lagi nama tokohnya siapa, tapi ada patilasan. Terus di atasnya tuh ada pohon beringin gitu. Nah, pas saya syuting di situ, suasana memang malam terus gelap, terus jadi ngap gitu Pak. Padahal malam-malam harusnya kan dingin atau gimana, tapi napas jadi ngap. Terus harudang juga. Terus saya baca skrip, akan bikin konten kan juga di skrip, masalah terus gitu. Padahal udah latihan, udah sering latihan, udah lancar ngobrol di depan kamera juga udah lancar. Nah itu paling suasana aneh dan juga cukup creepy gitu ya di Cadas Pangeran. Itu terus. Nah kira-kira kalau di film-film ya, di film-film kenapa sosok hantu itu sering ditampilkan dalam sosok seorang wanita kebanyakan? Kayak sundal bolong gitu. Kuntilanak, susar ngesot. Kenapa brand hantu itu lebih ke perempuan gitu? Kenapa? Kebanyakan gitu hantu yang menyeramkan itu perempuan. Mungkin hantu sendiri kan di setiap daerah atau di setiap negara ya memiliki ciri khas masing-masing ya, perbedaan masing-masing. Kalau katanya hantu bule, Dracula itu keren, katanya vampir itu di jas. Kalau di Indonesia katanya caludi, pakai kain kafan, gitu. Jadi ya, itu ciri khas masing-masing. Tapi yang saya suka sih kreativitas setiap manusia untuk mengobarkan sosok hantu itu gimana ya. Jadi imajinasinya itu kan jalan ya Pak. Wah sosok kuntilanak tuh katanya gini, sosok tuyul tuh gini. Dan itu ada literasinya mengapa hantu yang perempuan pakai baju putih disebut kuntilanak, hantu yang tuyul disebut tuyul. Ada itu. Genderuwo juga ada literasi. Genderuwo aya oge hantu kolor ijo. Emang ada hantunya dipakai kolor gitu? Katanya kata kolor hijau yang suka memperkosa perempuan kan gitu. Hantu yang suka memperkosa namanya kolor hijau. Luar biasa, jadi hantunya punya marga gitu ya. Punya marga, punya suku bangsa gitu hantu. Jadi tergantung suku bangsa. Jadi hantu itu mungkin saja semacam fiksi ya, gambaran yang yang dilakukan oleh setiap bangsa itu berbeda-beda ya dalam melihat hantu. Juga kan dibuatkan cerita mitos bahwa di sini katanya mitosnya ada apa, supaya juga kan masyarakat bisa menghormati adat istiadat atau kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Nah ini nih untuk pertanyaan ini berikutnya ya. Tapi ingin cepat dijawab nih. Oh, quick fire ya. Quick fire. Kira-kira kalau Anda boleh menjawab pertanyaan cepat dengan singkat ya. Kalau boleh memilih mau jadi karakter dalam film apa? Karakter saya suka karakter film hantu. Kalau film ya, film saya suka Kapten Amerika. Kapten Amerika mah bukan hantu. Oh, kalau hantu apa ya hantu ya? Kalau di semacam film Ghostbuster lah. Oh, film-film hantu. Kira-kira Anda ingin jadi siapa?
Saya lebih suka sosok Dracula. Oh, jadi Dracula bisa ngagigit. Bisa ngegigit. Bisa ngagigit. Dan setelahnya juga keren Pak. Dracula setelahnya kan keren pakai jas. Dracula itu nanti ceritanya panjang ya, nanti ke depan kita ungkap Nah, cerita Dracula. Karena Dracula itu kaitan dengan sejarah panjang peradaban antara Timur Tengah dengan peradaban Eropa. Ya, peradaban Timur Tengah dan Eropa. Tetapi kesininya kan seolah-olah Dracula itu kan jadi semacam film hantu, padahal memang dia itu pembunuh, ya. Terakhir nih, pertanyaan terakhir ya, terakhir. Apa pesan-pesan Pak Hafid untuk siswa-siswi di SMK Pasundan Jatinangor? baik, terima kasih Pak Gus pesan-pesannya kepada anak-anakku sekalian, siswa-siswi semua. Jangan pernah takut gagal. Itu, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut mencoba. Karena kegagalan itu adalah bagian dari proses untuk menuju keberhasilan. Iya. Ya, jadi sekarang misalkan mau ulangan nih, jangan takut nilainya jelek, gak apa-apa. Saya lebih menghargai nilai kalian jelek dibanding kalian nyontek tapi menang hasil niron. Gitu. Jadi jangan takut nilai jelek, tapi itu adalah merupakan proses dari kalian masing-masing untuk mencari keberhasilan, yaitu berupa nilai yang bagus, dan itu menurut saya pasti akan bermanfaat di dalam kehidupan kalian. Jadi intinya jangan takut gagal dan teruslah berproses, seperti itu. Bagus. Ya makanya yang terakhir ini terima kasih. Disimpulkan saja, orang tua dulu kita lulus tanpa Google. Anak-anak sekarang mereka lulus dengan ChatGPT, dengan AI dan sebagainya. Nah, oleh karena itu percaya terhadap kemampuan diri, itu akan bisa kalian raih lebih maju lagi. Terima kasih Pak Hafid Sama-sama. di acara Ngobras edisi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya.